Om Swastiastu. Ya, pemirsa, dimulainya penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022 di Provinsi Bali dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini menjadi perhatian masyarakat. Nah, bagaimana soal PPDB dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loko Bali akan kita bahas dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru bersama tentunya tamu-tamu saya yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa yang pertama. Ada anggota Dewan dari Komisi 4 Bidang Pendidikan, ada Insinyur Igusti Putu Budiarto. Om Swastiastu, Haji. Apa kabarnya? Sehat selalu. Terima kasih Haji yang sudah hadir di studio di hari ini. Tentunya kita akan bahas bagaimana soal PPDB dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loko Bali. Dan pastinya kita hari ini pun sudah menghadirkan Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, ada Bapak Ketut Sudarmo S.Sos. Om Swastiastu, Pak Sudarmo. Swastiastu. Sehat selalu Pak? Astungkara, sehat. Ini semakin sibuk saja nih tahun ajaran baru nih Ki. Iya, rutinitas itu. Ya. Rutinitas jadi, tahunan nih. Tetap aja sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, sama seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang soal PPDB dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loko Bali. Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Provinsi Bali, Bapak Ngurah Ambara Putra SH. Om Swastiastu, Pak Ngurah. Om Swastiastu. Penapikatro, waduh ini suaranya nih, keren banget ini, menggelegar nih. Terima kasih Pak Ngurah sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, saya ke Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali. Pak, ini tahun 2022 ini kan akan segera dan sedang berlangsung nih PPDB ini sendiri. Ada perbedaannya nggak sih dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Baik, terima kasih Dik. Jadi untuk kesempatan yang baik ini, pertama izinkan saya mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Kemudian rasa terima kasih Disdikpora Provinsi Bali diundang untuk lebih sering lagi mensosialisasikan terkait dengan PPDB. Sekalipun gitu ya, PPDB hari ini sudah mulai pendaftaran. Baik. Jadi tidak ada tidak salah juga ketika hari ini kami diundang untuk mensosialisasikan lagi PPDB karena peserta PPDB tahun ini tentu berbeda dengan tahun lalu. Ya. Kemudian dasar hukum yang kita gunakan atau yang digunakan sampai saat ini masih jadi Permendikbud 1 tahun 2020 dan Pergub 17 tahun 2021 sistemnya masih online sama dengan tahun lalu. Baik. Jadi sama dengan tahun lalu, apanya yang berbeda dari tahun lalu? Cuman satu yang berbeda. Jadi tahun ini pengumumannya secara serentak. Kalau dulu pakai tahapan. Tahap sonasi, kemudian prestasi, nilai raport, afirmasi dan seterusnya. Bertahap. Sekarang ini satu kali pengumuman. Itu tujuannya adalah untuk sikap anak-anak biar tidak panik. Jadi untuk menjaga sikap anak atau sikap sosialnya, kemudian ketenangan anak sudah dijaga kalau sekali pengumuman. Nah kemudian kapan mulai pendaftaran? Jadi pendaftaran mulai di saat ini, hari ini sampai dengan tanggal 25 Juni, kemudian ada seleksi 26 sampai 2 Juli. Seleksi terhadap dokumen yang masuk melalui online. Jadi kita daftarnya online, semuanya online, nggak ada yang datang ke sekolah lagi karena kita berbasis teknologi gitu. Kemudian pengumuman nanti secara serentak, seperti yang saya katakan di awal tadi, yang berbeda adalah pengumuman secara serentak, yaitu di serentak yaitu di 4 Juli. Setelah itu pendaftaran kembali tanggal 5, 6, 7. Ada 3. Setelah itu sudah anak-anak sudah masuk ke pengenalan sekolah. Nah, kemudian jalur-jalurnya juga tetap sama. Perlu juga saya informasikan di sini bahwa jalurnya atau jalur sonasi masih 50%, afirmasi inklusi 15%. Afirmasi inklusi di situ adalah masuk anak-anak kurang mampu, masuk di inklusi 15%. Kemudian sertifikat prestasi, jadi anak-anak yang berprestasi baik akademik, non-akademik, itu terakomodir di 20%. Kemudian nilai raport 10%, diakomodir juga, jadi jumlahnya prestasi ada 30% sesungguhnya. Yang 20% prestasi akademik, non-akademik, nilai raport juga diakomodir. Jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi di sekolah itu tetap diakomodir 10%. Kemudian tetap mengakomodir pindah orang tua 5%. Untuk syarat-syarat, saya rasa secara umum saya nggak perlu sampaikan. Syarat umum nggak perlu disampaikan, kita lebih nanti ke kualitas diskusi. Kalau ini syarat umum, anak-anak sudah tahu, bisa browsing, bisa lihat di
link-link yang sudah kami sediakan. Menjadi penting adalah syarat tersebut adalah kartu. Yang pengguna domisili menggunakan kartu KK dan kartu domisili. Yang terbit paling singkat 1 tahun dari masa PPDB. Artinya tahun lalu sudah KK-nya, tahun lalu sudah kartu kartu domisilinya terbit. Jadi ada tujuan di balik itu, Pak? Tidak ada tujuan. Artinya begini, kita memastikan bahwa sudah berpenduduk di sana untuk domisili demi tertib kependudukan. Nah itu memang demi tertib kependudukan, tidak bisa orang ojo-ojo hanya ada kepentingan, gitu ya. Tertibnya penduduk, lebih ke sana. Untuk miskin Bapak Ibu sekalian, pemirsa, itu saja untuk miskin biar tidak salah nanti. Yang disebut miskin, yang dikategorikan miskin atau kurang mampu adalah pemegang kartu yang bisa masuk ke kuota miskin atau afirmasi kita sebutnya, yaitu pemegang kartu KIP, kemudian pemegang kartu KKS, kemudian KPS, BPJS KIS. Biar tidak salah, di sini ada salah informasi atau salah persepsi tentang kartu BPJS KIS. KIS yang dimaksudkan sini adalah KIS yang dibayar oleh pemerintah. Ya, jadi siapa yang dibayar oleh pemerintah adalah dari KK yang kurang mampu. Jangan sampai semua pemegang KIS nanti mendaftar. Saya pegang KIS, PNS pegang KIS, saya sendiri pegang KIS, pakai mendaftar. Nah itu tidak boleh. Artinya tidak diakomodir. Yang ada adalah KIS yang penerima iuran dari pemerintah. Artinya yang dibayarin, itu mudahnya. Dibayarin oleh pemerintah KIS-nya. Gitu ya. Untuk diketahui, yang lebih luas lagi adalah jumlah daya tampung. Jadi untuk SMA, SMK, negeri maupun swasta, di seluruh Bali, daya tampung yang ada adalah 87.554. Sebegitu banyaknya daya tampung. Jadi sekolah-sekolah kami, jadi pemerintah Provinsi Bali memiliki sekolah, baik negeri maupun swasta, itulah sekolah di bawah ampuan pemerintah Provinsi Bali, turunan Disdikpora Provinsi Bali. Negeri maupun swasta, jumlahnya ruang kapasitas kita sebutnya adalah 87.000. Sedangkan jumlah lulusan SMP kita melihat, jumlah lulusan SMP berapa sih gitu ya. Kemudian jumlah lulusan SMP ada 66.617 siswa. Artinya apa? Artinya kelebihan daya tampung sesungguhnya kami di 20.937. Dan itu tersebar di seluruh provinsi secara merata. Kenapa secara merata? Karena untuk mencapai atau pencapaian wajah 12 tahun. Jadi pemerintah Provinsi Bali melalui visi misi Pak Gubernur Bali, pencapaian wajah 12 tahun atau wajib belajar 12 tahun, pemerintah wajib hadir dari sisi akses, yaitu mendirikan sekolah sampai di tingkat kecamatan. Yaitu sejumlah 14 sekolah didirikan oleh masa kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster. Ada 14 sekolah. Itu sudah nyasar sampai ke tingkat kecamatan, negerinya saja. Juga sudah ada swasta. Artinya apa? Artinya pemerintah sudah memenuhi syarat dari sisi akses untuk kita bisa nanti mencapai wajah 12 tahun. Termasuk siswa-siswa miskin, siswa-siswa dari keluarga kurang mampu. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota, apalagi ke Denpasar. Cukup di desa, karena sekolah sudah hadir di desa. Kemudian di samping kehadiran sekolah sampai di tingkat kecamatan, bahkan di daerah-daerah paling dekat dengan domisili penduduk yang kurang mampu, dari sisi peningkatan kompetensi guru, kami juga memprogramkan guru sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah, katakan kantong-kantong yang kurang mampu, untuk secara khusus memberikan pelatihan, workshop untuk bagaimana mendampingi siswa miskin yang ada, kemudian siswa yang kurang mampu yang ada, sehingga benar-benar nanti mutunya meningkat. Kemudian di situ juga ada program KWU namanya, program kewirausahaan. Jadi kalau anak-anak tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi tamat SMA, sudah bisa berwirausaha sesuai dengan kompetensi kearifan lokal. Itu dulu ya. Baik. Sampai di situ dulu ya. Nanti kita diskusi lagi. Saya rasa itu dulu untuk PPDB dan sedikit tentang visi misi Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, kalau begitu jadi ada hal-hal yang perlu diketahui oleh pendaftar tentang jadwal pendaftaran, kemudian informasi seperti syarat, kuota, bahkan batasan pilihan sekolah juga mereka juga sudah bisa mengetahui secara online ya Pak? Siap.
Jadi Ya. kami sudah sediakan dari link online terkait dengan informasi PPDB secara utuh dan mudah dimengerti. Baik. Utuh, mudah dimengerti. Ya. Baik, baik. Saya Pak Ngurah, ke Pak Ngurah dulu. Pak Ngurah berarti ini dari perguruan swasta juga sudah bersiap-siap untuk menampung siswa-siswa yang tidak kebagian kuota nantinya di negeri. Betul Pak, jadi seperti disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa tamatan SMP itu 66.000, sedangkan daya tampung di SMA negeri, SMK negeri itu adalah 45, jadi ada 20.000 sisa yang bisa ikut serta di swasta. Nah harapannya juga ke depan dengan seperti disampaikan tadi bahwa ada kelebihan ruang kelas 20.000, berarti perhitungannya sesuai dengan rombongan belajar per kelasnya itu adalah 36. Nah harapannya ke depan di PPDB ini benar-benarlah 36 karena sebelumnya agak lebih. Jadi dengan 36.000 saja sudah ada sebenarnya daya tampung swasta itu adalah 41.000. Jadi sebenarnya kelas yang ada itu jadi kan sekitar 86. Sedangkan lulusan SMA, SMP adalah 66. Berarti ada kelebihan 20.000. Nah ini tentu ada kosong istilahnya, gimana pun juga animo masyarakat di sekolah negeri sekarang ini, anak-anak ini lebih cenderung ke negeri. Nah ada 20.000 ini harapannya kami dari swasta adalah bagaimana rombongan belajaran supaya ketat di 36.000. Kami setuju sekali bahwa itu hanya sekali diadakan. Nah harapan kedua di PPDB ini untuk tahun ke depan adalah di mana dimasukkan juga Pak. Jadi pilihan kalau tidak dapat di negeri, ada pilihan di swasta langsung di online itu, sehingga tidak lagi ribut gitu loh. Jadi sudah kalau tidak ada di negeri, di swasta sudah bisa. Jadi dari sisa pilihan yang 20.000 itu. Nah ke depan aturan-aturan inilah yang perlu kita ingin dari pemerintah untuk dijalankan, karena bagaimanapun juga masih sisa 20.000 ini pun harusnya ya memang kita berjuang juga untuk bisa bagaimana merebut yang supaya kita yang lebih banyak kelasnya terisi begitu ya Pak ya. Tapi memang kondisi ini memang harus kita sedang berusaha supaya daya tarik sekolah swasta itu lebih unggul dari sekolah negeri. Nah salah satunya adalah kita ingin selain juga dari internal kita sendiri, ada bekerja sama dengan foundation begitu juga dengan konsulat, supaya sepertinya ke depan sekolah swasta ini harus bekerja sama dengan ya jelek kata investor lah, supaya mempunyai brand baru sehingga daya tariknya lebih menarik. Nah harapannya juga ke depan supaya daya tarik terutama khususnya dari pemerintah adalah khususnya tentang subsidi Pak. Anak-anak yang sekolah di negeri itu kan sudah disubsidi gurunya. Begitu juga tenaga kependidikannya, begitu juga dana operasionalnya. Perkiraan saya subsidi di sekolah negeri itu setiap anak itu sekitar dengan bosnasnya itu sekitar 4 juta. Sedangkan kita di swasta kan hanya baru disubsidi dari bosnasnya saja. Baik. Nah harapannya ini bisa mempunyai anggaran yang sama sehingga pendidikan itu menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan sehingga pemikiran apalagi ada himbauan dari pemerintah bahwa sekolah dimanapun sama gitu lah. Gitu. Nah kemudian ke depan sesuai dengan program Nangun Satkerti Loka Bali adalah yang berkualitas itu. Udah perlu sekarang kan 36 Pak. Kalau bisa untuk memenuhi kuota yang 20.000 itu kosong kan mubazir. Baiknya kalau ingin berkualitas tentu dalam proses itu yang dalam berkualitas itu tentu dari rombal itu. Kalau bisa rombal itu dari 36 ya bisa jadi 30 sehingga bisa terisi. Sehingga pemerintah tidak hanya memikirkan sekolah negeri tapi bisa juga memikirkan sekolah swasta itu sendiri gitu Pak. Baik, baik Bang Ngurah dan tamu-tamu saya yang hadir, kita rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana soal PPDB dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loka Bali tentunya akan hadir sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru bagaimana soal PPDB tahun ini dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loka Bali.
Beberapa waktu lalu kita juga mendapat kabar yang gembira ini atas kepemimpinan Gubernur Koster ini sendiri. Provinsi Bali khususnya dalam bidang pendidikan mendapatkan prestasi tingkat nasional ini kategori pendidikan dasar dan menengah kategori Dinas Pendidikan Provinsi. Bapak selamat dulu untuk kategori yang sudah diraih ini yang pertama ya mengalahkan beberapa provinsi lain di Indonesia tentunya. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dinas Provinsi Bali ini, apa yang diharapkan dengan penghargaan tersebut? Saya ke Pak Dinas Pendidikan dulu dong. Terima kasih. PIP, Program Indonesia Pintar, untuk diketahui rasa bersyukur kami gitu ya. Pemerintah Provinsi Bali termasuk Distipora Provinsi Bali sesungguhnya kerja bareng kita, kepatuhan kita akan petunjuk dari pusat untuk segera mencairkan atau mengawal pencairan program Indonesia Pintar yang disasar adalah keluarga yang kurang mampu. Anak-anak pemegang kartu 4 yang saya katakan tadi. Yeah. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur selalu meminta kepada Distipora Provinsi Bali keberpihakan kepada yang kurang mampu, hak-hak mereka harus seluruhnya terpenuhi. Silahkan inovasi di situ, silahkan yang pasti Pak Gubernur menginginkan bahwa anak-anak pemegang kartu PIP itu semuanya realisasi. Jadi oleh karena itu kita perintahkan tugaskan kepada kepala sekolah benar-benar mengawas, membuat laporan secara periodik dan hasilnya secara nasional kita memang juara 1. Jadi bisa dikatakan ini ketepatan sasaran penerima program, seperti Betul, itu Pak? Ketepatan sasaran penerima program, kemudian yang paling penting adalah mengawal atas petunjuk dari Bapak Gubernur. Tolong dikawal, itu perintahnya Pak Gubernur, sehingga anak-anak ini benar-benar menerima program PIP tepat waktu, tepat sasaran. Kemudian tidak ada yang lepas atau yang lepas dari penerima ini. Gitu. Karena melihat fenomena banyaknya anak-anak yang tidak bisa mencairkan, terkendala dengan bank dan seterusnya. Jadi untuk kami di Bali, kami memang tidak menyadari akan ada penghargaan dan seterusnya. Tapi kami bekerja dengan sekolah membuat WA group terkait dengan PIP ini, Astonggara. Hasilnya kita memang yang terbaik di seluruh Indonesia, juara 1. Saya rasa itu, terima kasih. Baik. Saya ke Pak anggota Dewan nih, Pak yang membidangi pendidikan ini sendiri. Haji, kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh dari dinas, kemudian dari BMPS tentunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap PPDB tahun ini juga dilakukan dari Dewan. Komisi 4 tentunya. Pertama-tama mungkin rasa syukur kita terhadap dunia pendidikan, karena bagaimanapun itu kan sudah merupakan petunjuk dari peraturan perundang-undangan. Bahkan Undang-Undang Dasar itu sudah mengamanatkan bahwa seluruh masyarakat itu harus mendapatkan pendidikan yang layak, ya, untuk masa depan mereka dalam rangka membangun bangsa dan negara ini, kan gitu Undang-Undang Dasar. Apalagi dengan adanya Permendikbud, kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub dalam rangka ini kita melaksanakan penerimaan siswa baru, khususnya kewenangan pemerintah Provinsi Bali di dunia SMA ataupun SMK atau SLB. Nah, jadi dari tahun ke tahun ini sudah merupakan rutinitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pendidikan dan Olahraga. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPRD, nah ini kan melakukan pengawasan dan pemantauan apa yang terjadi dengan PPDB ini. Nah, setelah kita lakukan pemantauan dan pengawasan ini, nampaknya memang sesuai dengan Pergub yang sudah dibagi dalam beberapa jalur. Nah, nampaknya itu memang sudah kita rasakan bahwa memang ada keadilan di sana kan. Jadi dari sana bahwa kita ketahui tidak lagi ada yang namanya sekolah favorit, begitu kan, ada zonasi, jalur zonasi itu yang 50% itu yang menyebabkan tidak berbondong-bondong siswa itu akan datang ke suatu sekolah yang favorit. Yeah. Jadi merata dia, karena apalagi di setiap kecamatan
sudah dibangun ini sekarang gedung prasarana-sarana sekolah SMA maupun SMK. Jadi sangat bersyukur kita di Bali ya, karena perhatian pemerintah daerah khususnya gubernur terhadap dunia pendidikan itu sudah sangat luar biasa. Jadi wajar 12 tahun itu mudah-mudahan tidak ada kendala ya dalam rangka kita punya masyarakat khususnya siswa-siswa kita yang mau bersekolah sampai 12 tahun itu bisa terpenuhi semua. Tidak ada yang sampai tidak bersekolah. Itu tidak ada yang sampai putus sekolah termasuk di dalamnya. Apalagi ada jalur miskin. Nah ini jalur miskin ini agar benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga secara ekonomi masyarakat kita yang masih berada di tahap ekonomi lemah atau jalur miskin ini harus mendapatkan prioritas itu. Menurut saya itu harus diprioritaskan dan diutamakan. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah punya semacam regulasi, peraturan yang mengharuskan wajar 12 tahun itu, tentunya yang sisi ekonomi masyarakat kita yang lemah ini kadang-kadang kan kendalanya di sana. Nah, jadi tidak akan bisa menyelesaikan wajar 12 tahun kalau pendidikan untuk anak miskin itu tidak kita utamakan seperti itu. Jadi sampai hari ini PPDB sudah sangat berjalan dengan cukup baik. Itu menurut pantauan saya. Terima kasih. Oke, dengan apa yang sudah diraih oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali ini sendiri, menurut Bapak selaku anggota Dewan IKI sendiri dari pengelola program Indonesia Pintar terbaik tahun 2021 itulah ini yang menambah rasa syukur kita ya dan berbangga ya. Berbangga ternyata dengan Bali yang cukup relatif kecil ini nampaknya mendapatkan banyak prestasi ya. Termasuk kemarin kan di PON meningkat prestasi kita ini juga kerja pada Disdikpora. Kemudian sekarang Dinas Pendidikan juga menelurkan prestasi yang cukup gemilang ini. Nomor 1 ini di seluruh Indonesia, siapa yang tidak bangga dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, gubernur bersama Disdikpora. Jadi mudah-mudahan ini bisa bertahan terus ini ya, menghasilkan putra-putra daerah kita yang cukup cerdas. Nah nanti tentunya harapannya kan putra-putra daerah yang cerdas-cerdas ini bisa membangun sebagai regenerasi selanjutnya untuk kepentingan masyarakat kita di Bali. Gitu. Baik, nah ini kan kita berbicara tentang bukan hanya negeri saja, tetapi juga dari pihak swasta ini sendiri. Bapak melihat dari kacamata dari anggota Dewan yang membidangi bidang pendidikan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ngurah tadi, seperti apa Pak? Jadi kalau menurut kacamata saya ya, negeri maupun swasta itu sebenarnya sama ya. Sama membantu pemerintah. Kalau swasta kan membantu pemerintah dalam rangka memberikan layanan pendidikan tentunya kepada masyarakat kita yang tidak tertampung di negeri kan begitu. Sama itu memberikan layanan pendidikan. Jadi tugas negeri maupun swasta itu sama. Jadi bagaimana dia mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi putra-putri kita yang akan melanjutkan kehidupannya ke depan. Kan gitu paling tidak bahkan sangat berguna bagi kepentingan daerah, bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi porsi daripada swasta itu kan sudah diporsikan. Jadi daya tampung yang tiang dengar tadi adalah sebanyak 80-an ribu lebih. Nah, kemudian ada yang tersisa 20 ribuan ini. Jadi kan melebihi malah daya tampungnya. Nah, bagaimana konsep ini bisa diselaraskan antara negeri dan swasta. Jadi akan bekerja sama aja sebenarnya ini. Kemudian swasta pun dalam rangka itu mendapatkan perhatian dari siswa-siswi putra-putri kita untuk bisa bersekolah di swasta, ya harus juga menunjukkan diri bahwa dia punya kualitas di sana. Tapi sudah banyak saya lihat banyak swasta-swasta yang walaupun misalnya pemerintah daerah belum melaksanakan PPDB, tapi swastanya sudah menutup malah dia, karena daya tampungnya mungkin tidak memenuhi gitu, karena kelebihan dia, membludak dia. Nah oleh sebab itu kalau seperti itu swastanya saya yakin malah nanti masyarakat kita, putra-putri kita akan cenderung masuk bersekolah di swasta seperti itu. Maka yang paling penting adalah bagaimana
jati diri swasta itu bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Itu yang paling penting. Terima Jadi kasih. tugas dari anggota Dewan di Komisi 4 ini sendiri salah satunya adalah pengawasan dan pemantauan rombel, jumlah rombel juga menjadi perhatian juga Iya, Pak, jelas Bapak itu anggota kan, Dewan. karena peraturan petunjuk daripada peraturan perundang-undangannya sudah jelas. Iya. Satu rombel itu jumlahnya 36. Jadi paling tidak kalau nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan daripada pelaksanaan daripada PPDB-nya. Kita biasanya datang ke sekolah-sekolah, memantau, melihat, oh ternyata selama ini kan memang memenuhi persyaratan itu, sudah memenuhi persyaratan. Jadi kita tidak perlu khawatir dan meragukan dari kinerja pemerintah gitu. Baik, baik. Saya ke Pak Ngurah dari BMPS nih. Pak Ngurah, berarti ada persiapan dalam PPDB 2022 ini sendiri dari BMPS sendiri. Jadi dalam menyambut PPDB ini, kami teman-teman dari perguruan swasta juga sudah siap, tapi melihat juga harapannya kami juga apresiasi bahwa ada penghargaan daripada pemerintah pusat terhadap Bali khususnya dalam Kartu Indonesia Pintar. Kedua juga kami apresiasi Bapak Gubernur akan memberikan bantuan BOSDA kepada siswa miskin. Nah harapannya tidak hanya siswa miskin, tapi di swasta itu SMA, SMK ada 60.000 Pak, jadi 60.000, sedangkan di negeri itu sekitar 120.000. Jadi sepertiganya sekolah anak didik itu ada di swasta. Harapannya tidak hanya di miskin saja, tapi kondisi pasca di pandemi maupun pasca pandemi ini memang agak kesulitan sekolah swasta. Karena bagaimanapun juga murid-murid ini sekarang berasumsi jangankan untuk bersekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja sudah susah. Nah, harapannya ada dari pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah khususnya kepada yang tidak mampu saja, tapi ke seluruh yang mempunyai yang sama. Karena bagaimanapun juga sekolah negeri ini kan mendapat bantuan operasional sekolah, mensubsidi bantuan operasional untuk siswa-siswa yang ada negeri. Nah, begitu juga harapannya bisa diberikan kepada sekolah swasta. Jadi kemudian hari nanti siswa didik ini berpikiran sekolah swasta, begitu juga ada dari pemerintah mengimbau sekolah mau di negeri mau swasta sama saja. Ini akan dikontrol oleh dinas pendidikan gitu umpamanya tentang kualitasnya, kan ada tuh akreditasinya. Nah itulah kita ingin terus meningkatkan optimal supaya sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Selain memang seperti saya sampaikan tadi memang butuh manajemen ataupun dari luar sehingga mempunyai daya saing yang akan berbeda, image yang berbeda di masyarakat, sehingga harapannya sih menjadi pilihan utama juga. Seperti tadi disampaikan ada beberapa memang sekolah-sekolah swasta itu yang mandiri. Jadi sebelum PPDB sudah buka, sudah penuh gitu. Nah harapannya juga tidak ada setelah berjalannya PPDB ini tidak ada siswa yang pindah lagi gitu Pak. Banyak yang di negeri dulu habis itu di swasta. Nah ini kalau bisa, kalau memang dia pekerjaan orang tuanya pindah ya mungkin tidak masalah. Tapi ada siswa yang sering yang kami lihat pindah dalam 6 bulan setelah PPDB itu sendiri. Berarti ini persiapannya sudah sangat-sangat dipersiapkan sekali. Iya, betul Pak. Untuk menerima siswa-siswa Ya, baru. kalau bisa sih PPDB itu seperti saya sampaikan tadi, dalam satu seperti di Malang itu sekalian Pak. Jadi di negeri, begitu juga swasta jadi pilihan. Kalau tidak dapat negeri ada pindah sudah ke sini. Jadi tidak perlu lagi mencari-mencari begitu. Jadi sekalian online itu bisa menjadi satu dalam PPDB itu. Baik, baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana soal PPDB dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loka Bali ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana persoalan PPDB tahun 2022 dan pendidikan berbasis Nangun Satkerti Loka Bali. Baik, saya ke Disdikpora dulu, Pak Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali ini sendiri. Saya pernah membaca bahwa kepala dinas pun ingin menciptakan pemuda atau siswa-siswi sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, menciptakan SDM unggul Nangun Satkerti Loka Bali sebagai panduannya. Seperti itu. Apa yang akan dilakukan nantinya, Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan SDM Bali unggul itu ada di visi di misi 5 ya. 6 ya. Oke, di misi 6 saya koreksi.
di misi 6 SDM Bali unggul. Apa yang mau diunggulkan, gitu ya? Pertama dari sisi diproses. Untuk mencapai unggul tentu saja diproses diperbaiki, di proses pendidikan. Penyiapan sarana prasarana pendidikan mulai ruang kelas, sekolah baru, laboratorium, peningkatan kompetensi di SMK, itu sudah dilakukan perbaikan dan pembenahan secara maksimal. Nah kemudian perlu diproses. Diproses ini apa? Diproses adalah bagaimana guru, tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi dirinya. Sehingga diproses itu menjadi lebih baik dan mengikuti model pembelajaran kekinian. Jadi setiap ada masanya selalu berkembang gitu ya. Jadi oleh karena itu apa yang telah dilakukan gitu. Kita tidak bisa cerita saja apa yang telah dilakukan. Pertama, dari sisi peningkatan kompetensi, Distipora sudah melakukan workshop ke hampir seluruh SMA, SMK negeri maupun swasta melakukan pendampingan workshop untuk meningkatkan kompetensi diri melalui teknologi sebagai basis dukungannya. Jadi kita sudah go teknologi dalam pembelajaran. Portal pembelajaran lebih dari 20 yang dimiliki, baik nasional, kemudian daerah juga. Jadi Bali juga memiliki Belajah ID, Malajah ID ada 2 yang dimiliki. Nah, kemudian kunjungannya inilah yang perlu kita dorong sekolah untuk lebih sering lagi meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran berbasis teknologi. Karena mau tidak mau suka atau tidak suka, untuk menciptakan SDM Bali unggul harus basisnya teknologi. Gitu. Untuk pengetahuannya. Karena dengan teknologi tidak ada lagi sekolah unggul di kota besar, di Denpasar. Semua sekolah harus menghasilkan produk unggul. Jadi pemerataan seperti itu? Dengan teknologi. Baik. Semuanya bisa, mau di desa, mau di kota, semuanya bisa. Itu sesungguhnya bentuk realnya, aksesnya sudah diperbaiki, kemudian mutu gurunya ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan real berupa workshop atau pelatihan-pelatihan. Seperti itu. Baik, teknologi. berarti ada langkah-langkah yang dilakukan dari Distipora ini untuk mencetak, mendidik, membina generasi muda khususnya siswa-siswa menciptakan SDM unggul ke depannya sesuai dengan visi Nangun Sarketi Loko Bali yang dicanangkan Gubernur Koster. Betul. Roadmap-nya adalah pertama memperbaiki sarana, meningkatkan sarana sesuai dengan kebutuhan zaman. Kedua, meningkatkan kompetensi guru. Dengan meningkatnya kompetensi guru, dengan sendirinya siswa juga akan meningkat kompetensinya. Melalui apa? Ini kan melalui yang paling penting. Teknologi. Ada portal pembelajaran yang banyak, ada tutorialnya di situ, semua bisa dikunjungi. Dan kami memiliki dashboard untuk memantau guru-guru kami yang menggunakan teknologi sebagai basis dukungan mengisi kompetensi dirinya sudah meningkat. Dari dulunya, kalau sebelum COVID kami sebutnya di 20%. Kami punya program, Kemendikbud punya program pembelajaran berbasis teknologi, masih lesu. Tetapi begitu COVID, tinggi sekali, bahkan sekarang di angka 57% kunjungannya. Artinya apa? Semua guru berlomba untuk meningkatkan kompetensi dirinya melalui teknologi. Yang paling yang paling terakhir kebijakan Bapak Gubernur meminta kepada Distipora Provinsi Bali untuk membuat satu model pembelajaran modern, kemudian yang bisa meningkatkan sumber daya manusia melalui hybrid learning dan blended learning. Dan itu kita sudah memiliki modelnya di SMA 1 Kute, kemudian di Tabanan juga, di Gianyar juga, dan kami sedang mensosialisasikan. Dengan hybrid dan blended learning ini, banyak hal bisa diselesaikan. Kurang ruang kelas diselesaikan, kurang guru diselesaikan, dan membiasakan kita berbasis teknologi adalah sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kompetensi. Tidak perlu biaya banyak, kemudian jaraknya juga bisa dalam waktu yang bersamaan bisa disentuh, jarak yang sama, mau di desa, mau di kota, sehingga keluarannya nanti semua sekolah menghasilkan produk unggul. Kalau dulu ada sekolah unggulan, 1-2 di kota-kota besar, sekarang semua sekolah wajib menghasilkan produk unggul. Untuk menghasilkan produk unggul, di mana diperbaiki? Diproses. Sikapnya diperbaiki, pengetahuannya dengan teknologi juga, keterampilan ada tutorial di situ. Nah itulah yang diinginkan. Dengan hybrid dan blended, menjadi komplit, lengkaplah pendidikan di Bali kalau kita semua sudah berkomitmen. Yang penting adalah komitmen. Di mana-mana sekolah maju itu ada komitmen di situ. Baik. Ada komitmen warga sekolah bersama dengan orang tua, pemerintah yang mengayomi. Ada komitmen dulu. Di swasta juga. Bayangkan kalau di swasta nggak ada komitmen. Sekolah itu tidak akan menjadi sekolah yang bisa diperhitungkan, bisa menghasilkan produk
bisa dipercaya oleh masyarakat kalau tidak ada komitmen. Yang perlu adalah komitmen, muncul dedikasi dan loyalitas. Terima kasih. Baik, berarti ada kalau kita berbicara tentang pihak swasta, ini saya ke Pak Ngurah dulu dari BMPS Niki sendiri. Berarti ada peran swasta dalam membangun dunia pendidikan di Bali yang berbasis Nangun Sarketi Loko Bali ini sendiri untuk mendapatkan produk-produk unggulan seperti itu, Pak Ngurah. Iya, betul. Sebenarnya swasta negeri itu harusnya satu, seperti disampaikan Pak Sekdes. Kami, guru-guru kami, berarti guru-guru juga harus di swasta juga demikian. Itu sama saja. Tentu kami dalam program Nangun Sarketi Loko Bali adalah seperti tadi kami sampaikan berkeadilan gitu. Kan adil ada di sana dalam menjalankan wajib belajar 12 tahun. Harapannya juga apapun yang bisa di negeri itu bisa dilaksanakan di swasta. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau di swasta akan diberikan bantuan sama seperti di negeri operasional sekolahnya, itu mungkin kita juga di swasta bisa memberikan umpamanya sampai gratis uang SPP karena mereka mengikuti kerjasama dengan program pemerintah yang ada gitu. Jadi ini yang memang kondisi sekarang ini memang agak sulit masyarakat Bali khususnya setelah pandemi ini yang sangat tergantung dari pariwisata ini. Jadi harapannya ke depan seperti sampai banyak kita akan mengikuti program yang apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri. Cuman di kondisi di sekolah swasta ini dana operasional itu lebih banyak memang pada saat di guru ini. Nah harapannya pemerintah daerah melalui Dispora bagaimana guru-guru ini jadi bisa melalui kami Badan Musyawarah Perguruan Swasta karena tugas kami adalah mensinergikan ini supaya tujuan daripada cita-cita pendidikan nasional begitu juga cita-cita Provinsi Bali dalam Nangun Sarketi Loko Bali ini bisa terlaksana. Gitu. Berarti ini berbicara juga tentang persoalan guru di swasta. Iya. Pak. Ya harapannya sama gitu Pak. Jadi kalaupun ada terjadi umpamanya, nah ini kan seperti tadi kami sampaikan bahwa dana operasional itu kan baru Bosnas saja. Jadi belum untuk operasional guru ini rasanya masih kurang. Sedangkan kondisi sekarang masyarakat ada ketakutan untuk bersekolah di swasta gitu. Jadi kalau sudah ada jaminan dari pemerintah daerah khususnya sekolah-sekolah swasta yang kurang mandiri, selain kita juga akan meningkatkan secara internal dengan pihak lain. Nah ini juga perlu dibantu dulu gitu loh maksud saya. Dari pihak swasta pun juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Harus begitu atau memang. kemudahan yang diberikan pada calon siswa nantinya? Iya begitu. Jadi tujuan kami di sekolah swasta awalnya kan sebelum ada sekolah negeri kan swasta yang ada dulu. Nah tujuannya adalah bagaimana bisa mencerdaskan bangsa, mengisi kemerdekaan ini. Kemudian ada pembangunan sekolah ini. Harapannya juga pembangunan sekolah negeri ini pembangunannya di tempat-tempat yang memang kuotanya ataupun zonanya memang tidak ada sekolah gitu. Tapi pembangunan ini tidak di zona-zona yang memang sudah penuh sekolah kuotanya begitulah seperti Denpasar ini sudah penuh. Mungkin di daerah-daerah lain yang memang zona itu membutuhkan karena jauh jangkauannya gitu kan. Supaya kalaupun ini kita bersaing dengan negeri, susahnya adalah yaitu kembali anak didik kita itu berkurang, sedangkan operasional sekolah itu ada dari anak didik itu sendiri. Nah harapannya pembangunan ini bisa komprehensif, di mana yang memang kurang dibangun sekolah-sekolah untuk bisa mencerdaskan bangsa itu, di sanalah dibangun, tapi tidak dibangun di zona-zona yang memang sudah penuh kuotanya, demikian Pak. Baik, saya ke anggota Dewan dulu Pak Gusti. Ini dengan visi Nangun Sarketi Loko Bali, kemudian dengan 22 misi yang dicanangkan dan program prioritas di 5 bidang, salah satunya bidang yang kedua adalah kesehatan dan pendidikan ini sendiri. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali dan juga dari pihak swasta di sini, khususnya BMPS ini sendiri, berarti pengawasan dan pemantauan yang dilakukan dari anggota Dewan ini tetap benar-benar ketat dilakukan pada saat PPDB nantinya, Pak? Begini, jadi kembali kita harus melihat dulu visi dan misi daripada Bapak Gubernur Bali bahwa Nangun Sarketi Loko Bali itulah membangun Bali secara skala dan niskala untuk mewujudkan menjadikan Bali ini Bali era baru kan begitu.
Bali era baru ini kan harus dimaknai bahwa bagaimana konsep membangun Bali ini supaya lebih merata dan maju kan begitu, merata di segala bidang dan maju tentunya untuk kepentingan masyarakat Bali gitu. Nah, kemudian konsep di bidang pendidikan seperti yang apa sudah disampaikan oleh Bapak Sekdis Pendidikan tadi, bahwasanya itu dalam rangka untuk menjadikan Bali era baru menuju Bali yang lebih maju, tentunya dengan menciptakan manusia unggul, artinya masyarakat kita biar cara berpikirnya lebih maju dan mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih sehingga menjadi manusia yang unggul kan begitu. Yeah. Nah tentunya konsep sesuai dengan visi misi Nangun Satkerti Loko Bali ini kita di Dewan, di DPRD pasti akan sangat mendukung ini program Bapak Gubernur sesuai dengan visi dan misi ini. Nah tentunya dukungan kita di mana? Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah kemudian melihat daripada petunjuk daripada peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan minimal itu 20% dari anggaran APBD yang disetujui oleh legislatif maupun oleh eksekutif. Nah jadi 20% itu kata kuncinya minimal. Nah kemudian tahun anggaran ini saja kita sudah menyetujui itu di atas 20%, kurang lebih 26% ya Pak Sekdis. Jadi Dewan memberi dukungan yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan yang ada di pemerintah daerah Provinsi Bali. Jadi pemerintah daerah sudah sangat sangat perhatian sekali terhadap dunia pendidikan dengan konsep Nangun Satkerti Loko Bali ini. Mudah-mudahan dengan konsep ini paling tidak menciptakan masyarakat unggul. Yang paling penting kan bagaimana kompetensi guru yang disampaikan tadi itu bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik. Karena yang penting ini kan SDM ini, SDM pengajar, SDM pembina. Ini semua ini kalau itu kurang bagus ya saya yakin juga sulit kita menciptakan masyarakat unggul. Oleh sebab itu anggaran yang kita sudah sangat sepakati itu biar benar-benar bisa menjadikan masyarakat Bali ini lebih cerdas, berpikir lebih maju dan bisa membangun daerah kita, tentunya daerah Bali dengan masyarakat-masyarakat unggul yang akan diciptakan nanti oleh pemerintah daerah. Dengan anggaran yang dikucurkan dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri berarti dari anggota Dewan juga akan mengawal penggunaannya sebenarnya seperti kita itu. sudah tahun anggaran 2002 ini kita sudah ketok palu tahun sebelumnya. Jadi paling tidak konsep minimal yang disampaikan yang ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan minimal 20% itu malah justru untuk Provinsi Bali kita lebih 0,6%. Itu artinya bahwa pemerintah Provinsi Bali selama ini kita lihat sudah sangat perhatian sekali terhadap dunia pendidikan. Jadi bisa dikatakan ini concern untuk mencetak, kemudian mendidik dan membina generasi muda ke depan sesuai visi Nangun Satkerti Loko Bali ini sendiri yang dicanangkan Gubernur Koster ini menjadi perhatian juga dari anggota Dewan. Iya, karena konsepnya sangat bagus. Konsepnya. Konsepnya sangat bagus. Kenapa yang sudah bagus kita tidak dukung, kita tidak support gitu. Baik. Nah supportnya bagaimana? Ya dengan menyetujui anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Baik. Kita harapkan dengan apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri bisa menciptakan produk-produk unggul seperti yang diharapkan ini sendiri. Dengan anggaran yang sudah disetujui, menciptakan masyarakat Bali yang unggul, kemudian bisa membangun daerahnya dengan lebih maju lagi. Baik. Saya ke BMPS nih Pak Ngurah, berarti ada peran swasta juga dalam membangun dunia pendidikan di Bali yang berbasis Nangun Satkerti Loko Bali ini sendiri. Harapan ke depannya seperti apa Pak Ngurah dalam PPDB tahun ini? Iya, jadi harapannya apa disampaikan ke Bapak Pimpinan Komisi 4 DPRD Bali. Jadi Nangun Satkerti Loko Bali harapannya diterjemahkan dalam anggaran adalah tidak hanya mengurus 120.000 murid yang ada di negeri saja, tapi bisa mengurus seluruhnya. Artinya 60.000 di swasta jadi 180.000. Nah ini menjadi satu sehingga kami dalam satu barisan kan Pak. Jadi kalau memang harapannya kedua juga kalau anggarannya terbatas,
kita mengusulkan supaya yang mampu di negeri itu bisa mensubsidi yang tidak mampu, gitu Pak. Mungkin ada aturan kemudian keluar sehingga kita bisa bersama-sama. Karena gimana pun juga, karena animo masyarakat ke negeri itu sangat besar, tentu orang-orang yang menengah ke atas ini lebih banyak ada di negeri. Jadi bisa membantu sehingga pendidikan itu bagaimanapun juga tidak terlepas daripada biaya gitu Pak. Jadi biaya khususnya guru. Kita pada prinsipnya concern supaya kita sangat ingin mendukung program pemerintah itu sendiri. Itu sudah tujuan kita mendirikan sekolah khususnya perguruan swasta itu sendiri. Baik, Pak Sekdis, ada yang ingin disampaikan pada saat pelaksanaan PPDB dan yang pastinya PPDB berbasis pendidikan berbasis Nanggung Sarketi Loka Bali saat ini. Baik, terima kasih. Terkait PPDB, saya rasa cukup karena kita sudah melampaui sosialisasi dan hari ini kita sudah pendaftaran. Nah, kemudian saya lebih tertarik dengan Ketua BMPS, sahabat saya, rekan saya, terkait dengan tadi kalimat terakhir ada mengurus gitu ya, mengurus sekolah swasta. Sengaja saya putik itu kalimatnya, mengurus. Jangan hanya di negeri diurus, swasta diurus enggak. Sebagai ilustrasi saja, apakah kita mencoba menguji ini, apakah sudah diurus apa enggak? Terkait guru, TPG diberikan kepada negeri maupun swasta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketika guru-guru di swasta sudah memenuhi persyaratan sertifikasi, diberikan 1.500.000. Artinya dari sisi penghasilan diberikan gurunya. Yang kedua, perguruan swasta atau sekolah swasta juga mendapat guru DPK. Jadi nggak perlu digaji lagi guru DPK kami yang ada di swasta. Pemerintah hadir dengan guru DPK-nya. Jadi nggak perlu digaji karena pemerintah sudah menggajinya. Nah, kemudian dari sisi sekolah itu sendiri, keberpihakan kita tidak mendikotomi pusat atau daerah. Bosnas hadir di sekolah swasta besarnya sama dengan di negeri. Kemudian untuk miskin, PIP miskin negeri swasta juga sama diberikan, program Indonesia Pintar. Jadi penghargaan yang diberikan juga terhadap pemerintah Provinsi Bali, kerjasama juga dengan teman-teman di swasta, di sekolah swasta. Kemudian kiat-kiat meningkatkan mutu inilah PR. Ya, jadi kiat-kiat meningkatkan mutu pendidikan di swasta ini PR bersama. Itu saya rasa kita sepakat, ini PR bersama yang terakhir. Kiatnya seperti apa? Tapi tadi di lobi kita sudah ngomong, sudah diskusi banyak dengan Pak Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kemudian dengan Ketua BMPS, bahwa idenya dari beliau datang. Dan kita akan respon, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya, kita akan lakukan apa yang kita diskusikan terkait dengan kiat-kiat peningkatan mutu pendidikan di sekolah swasta. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, ini luar biasa sekali Pak. Ini yang terakhir ini untuk Ketua Komisi 4 ini sendiri, berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga baik dari BMPS, dari pihak swasta, apa yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali pun sudah melakukan hal-hal untuk pemerataan seperti itu. Dan yang pastinya kita juga mengetahui bahwa dengan visi yang kedua ini, pendidikan, arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dan pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Kramo Bali. Seperti itu Pak Anggota Dewan? Ya, jadi petunjuk undang-undang itu sudah jelas. Biar masyarakat kita mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan merata, itu ya. Merata ini yang penting, merata artinya tidak hanya di kota. Di pelosok-pelosok pedesaan pun harus mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sudah petunjuk undang-undang itu. Ya. Jadi saya dengar juga ini kan dari pihak swasta, dari MPLS ini Pak Ngurah. Sebenarnya koordinasikan saja dengan bagus dengan pihak pemerintah. Jadi kita akan mendorong pihak pemerintah juga memberikan bantuan lah kepada pihak swasta. Apakah sistem kita ini setelah COVID ini, selama COVID dan setelah COVID ini kan masyarakat masih belum siap secara ekonomi. Nah, oleh sebab itu pemerintah daerah juga bagaimana nih membantu swasta supaya swasta pun dalam rangka dia bisa meningkatkan mutunya, bisa bersama-sama dengan negeri gitu, punya kualitas yang sama lah. Paling tidak hampir mirip gitu, kalau sama itu sudah luar biasa kan gitu. Nah sementara selama ini kan swasta seolah-olah
memang tidak mendapatkan perhatian dari putra-putri kita yang mau sekolah karena kondisi swasta, apalagi situasi COVID juga operasionalnya sulit gitu. Nah oleh sebab itu kami mendorong pihak pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk bantuan material ataupun dalam bentuk seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sekdis, sudah ada guru-guru yang dipekerjakan di sana untuk memberikan bimbingan peningkatan SDM. Itu akan selalu kami terus dorong itu ya, Dek ya. Ya. Itu semoga pendidikan di Bali ini tidak pernah turun ini, biar terus meningkat ini kualitas dan kecerdasan masyarakat juga ikut meningkat. Gitu. Baik, baik. Intinya baik negeri maupun swasta ini sama-sama merangkul untuk menciptakan produk unggulan, SDM unggulan, Nangun Satketilo ke Bali sebagai panduannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas sharingnya hari ini. Pemirsa, saya Madi Sekedar, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.